Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggraini. Saya dari Universitas Trilogi, Prodi PGSD. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar wawasan kebangsaan ini bersifat mendasar dan fundamental. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetia kawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Yang pertama, panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945 dan dirumuskan oleh 3 tokoh yang bersejarah di Indonesia, yaitu Muhammad Amin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nilai-nilai pokok Pancasila ada 3. Yang pertama, nilai dasar atau nilai ideal. Nilai dasar atau nilai ideal bersifat relatif tetap, tidak berubah, dan universal yang mencakup 5 sila. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang diderivasi dari nilai dasar atau parameter yang berupa norma hukum yang bersifat dinamis, fleksibel, dan kreatif. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu implementasi dari nilai dasar dan instrumental. Nilai ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam lambang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat lambang bintang pada sila pertama menggambarkan sebuah cahaya. Makna cahaya ini seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap umat manusia. Sila ini menanamkan pemahaman sebagai umat yang beragama, sudah semestinya kita mengamalkan kebaikan dari kepercayaan yang kita percayai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai pada sila kedua merupakan rantai yang terikat tanpa putus sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang merata. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan oleh gambar pohon beringin, memiliki arti sebagai tempat berteduh dan sebuah bentuk kesatuan meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam. Dengan menggunakan bahasa Persatuan Indonesia, berarti bersama memperjuangkan dan mengharumkan nama bangsa dan menjunjung tinggi toleransi terhadap segala keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu dengan yang lainnya. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Bertujuan menjadikan bangsa Indonesia negara yang memiliki kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Undang-Undang Dasar juga sebagai sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan yang mengandung nilai-nilai universal dan lestari.
Yang pertama, dalam diri pribadi, implementasinya adalah mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. Yang kedua, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, dalam keluarga taat dan patuh terhadap orang tua. Yang keenam, memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap sportif. Yang kedua, di dalam sekolah, implementasinya adalah taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, melakukan program kegiatan organisasi dengan baik. Ketiga, mengembangkan sikap sadar dan rasional. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang ketiga, di dalam masyarakat, implementasinya adalah menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, mengikuti kegiatan yang ada di dalam Karang Taruna, menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama. Dan yang keempat, di dalam berbangsa dan bernegara, implementasinya adalah yang pertama, mengikuti pemilu. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, sadar akan kedudukannya sebagai warga negara yang baik. Yang keempat, setia membela negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, NKRI. NKRI adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, terdiri dari ratusan juta penduduk, beriklim tropis, memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tentunya keragaman pulau dan penduduk ini menyebabkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan, berdaulat, adil dan makmur, dan tercermin dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan NKRI yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu mempersatukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia, mengurangi permasalahan atas kepentingan pribadi atau kelompok, mewujudkan cita-cita dari negara Indonesia. Berikutnya, peran masyarakat Indonesia dalam pembangunan. Di dalam pasal 28C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, pada suatu negara demokrasi, peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan dalam segala bidang. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan, yaitu mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat, maka tujuan-tujuan pembangunan akan tercapai. Pentingnya pemahaman dan contoh implementasi wawasan kebangsaan. Pemahaman akan implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan akan menimbulkan rasa kecintaan akan persatuan dan kecintaan akan tanah air. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan musyawarah demi mendapatkan mufakat, mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan, menghargai agama dan budaya orang lain. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan di dalam penulisan dan dalam kata-kata, mohon dimaafkan sekiranya agar kiranya apa yang boleh saya sampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.